Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video pertama tadi sudah dijelaskan penjelasannya secara umum ya. Nah, di video ini Mem akan jelaskan penjelasan yang ada di bukunya. Jadi silahkan dinonton videonya sambil diperhatikan dan dibuka juga bukunya. Baik. Degree of comparison consists of 3 degree. Jadi tingkat perbandingan terdiri dari 3. Yang pertama positif, kemudian yang kedua komparatif, dan yang ketiga superlatif. Nah, untuk di bukunya sendiri yang dibahas ada 3 ya. Bagian A adalah comparing people, kemudian bagian B comparing animals, bagian C comparing things. Jadi Mem akan jelaskan secara keseluruhan dalam satu video. Baik. Langsung saja kita ke bagian A. Comparing people. Nah, seperti Mem katakan di awal tadi, degree of comparison, tingkat perbandingan dibagi menjadi 3. Jadi positive degree. Yang pertama dulu positive degree, tingkat perbandingan yang sama. Jadi pola kalimatnya S plus adjective plus S. Contohnya di sini, Dina is as slim as Amy. Nah, sudah bisa kita lihat dari kalimatnya ini, polanya sudah seperti ini ya. Dina sama langsingnya dengan Amy. Nah, yang mana adjektifnya di sini atau kata sifatnya adalah slim. Ya. Jadi S-nya dulu, kemudian diikuti adjektif, kemudian diikuti kata S lagi. Begitu juga dengan contoh yang kedua. Sita as humorous as Rosa. Sita sama lucunya dengan Rosa. Jadi, positive degree membandingkan kualitas yang sama. Di sini, Dina ini sama langsingnya seperti Amy. Contoh yang kedua, Sita sama lucunya dengan Rosa. Nah, bagian kedua, comparative degree atau perbandingan yang bertingkat. Yang perlu kita perhatikan di comparative degree adalah silabelnya atau suku kata. Jadi, kalau 1 atau 2 suku katanya, maka pola kalimatnya seperti ini. Adjective plus er atau are, kemudian plus then. Tapi kalau silabelnya atau suku katanya 3 atau lebih, maka pola kalimatnya more plus adjective plus then. Nah, contohnya, Rati is slimmer than Dina. Di sini, slim, kata slim hanya mempunyai 1 silabel atau 1 suku kata, slim. Maka slimnya ditambahkan ir. Rati lebih langsing daripada Dina. Seperti itu ya. Nah, sekedar info. Jadi kenapa di sini M-nya ditambahkan 2 kali ya, ditulis 2 kali? Karena perlu kita perhatikan slim, kata slim ya, huruf terakhirnya lim. Maka L itu adalah huruf konsonan, kemudian I adalah huruf vowel, ketemu lagi dengan M, huruf konsonan. Maka huruf terakhirnya harus ditambahkan. Maka di sini menjadi slimmer.
ya. Jadi seperti itu penambahannya nanti jika kalian membuat kalimat komparatif. Perhatikan silabel dan penambahan ir-nya. Kemudian contoh yang kedua, Sita is more humorous than Annie. Sita lebih lucu daripada Annie. Nah, di sini kenapa kita menggunakan rumus yang kedua? Karena silabelnya lebih dari 2 atau mempunyai 3 silabel. Humorous, ada 3 suku kata ya, humorous. Jadi adjektifnya yang diperhatikan. Maka di sini rumusnya seperti ini ya. Sita more plus adjective plus than. Sita is more humorous than Annie. Sita lebih lucu daripada Annie. Kemudian yang ketiga, superlative degree. Nah, superlative degree ini perbandingan tingkat perbandingan yang paling. Jadi biasanya kalau kita ingin menggunakan superlative degree, kita membandingkan 3 orang atau lebih. Kalau tadi ini kan 2 orang, antara Ratih dan Dina, kemudian antara Sita dan Ani. Nah, biasanya superlative degree membandingkan 3 orang atau lebih. Ya. Jadi, kalau silabel yang diperhatikan adalah di kata adjektifnya ya. Jadi, kalau silabelnya 1 atau 2, maka rumusnya atau pola kalimatnya the plus adjective plus est. Tapi kalau silabelnya 3 atau lebih, maka pola kalimatnya the plus most plus adjective. Contohnya di sini, Rati is the slimmest girl of all. Rati adalah yang paling langsing. Rati adalah gadis yang paling langsing dari semuanya. Berarti ada lebih dari 1 yang dibandingkan. Dari Rati adalah gadis yang paling langsing dari semuanya. Di sini adjektifnya ditambahkan est, slimmest. Ya. Kemudian contoh yang kedua atau rumus yang kedua, pola kalimat yang kedua, beautiful. Beautiful ini mempunyai 3 silabel ya. Beautiful. 3 suku kata. Maka pola kalimat yang dipakai adalah ini. Lina is the most beautiful student in our school. Lina adalah siswa tercantik atau yang paling cantik di sekolah kita atau di sekolah kami. Jadi yang perlu diperhatikan adalah silabel pada kata adjektifnya. Untuk kalimat komparatif, kalau silabelnya 1 atau 2, maka pola kalimat yang digunakan ini. Tapi kalau silabelnya 3 atau lebih, maka pola kalimat yang digunakan adalah ini ya. Nah, untuk kalimat superlatif, kalau silabelnya, suku katanya 1 atau 2, maka pola kalimat yang digunakan ini. Nah, kalau suku katanya 3 atau lebih, maka pola kalimat yang digunakan ini adalah the most. Baik, kita lanjut ke bagian B, comparing animals. Nah, di sini yang pertama, to show the difference. Jadi semuanya keseluruhan tadi ini ya, comparing people, comparing animals, comparing things, mempunyai fungsi yang sama, yaitu untuk menunjukkan perbedaan, yang kedua untuk memuji, atau yang ketiga untuk mengkritik. Bisa kita lihat penjelasannya di sini.
di comparing animals ini ya. To show the difference, untuk menunjukkan perbedaan. Jadi di sini cows are bigger than goats. Ini adalah kalimat komparatif. Jadi sapi lebih besar daripada kambing. Nah, contoh yang kedua, lions are more dangerous than cows. Lions lebih berbahaya daripada cows, sapi. Singa lebih berbahaya daripada sapi. Seperti itu ya. Ini adalah kalimat komparatif. Nah, perhatikan di sini. Jadi kalau subjeknya lebih dari satu, maka yang kita pakai adalah to be are. Jadi kalau di sini misalnya tadi hanya cow tidak pakai s, maka di sini kita tulis is, ya. Perlu diperhatikan itu. Kemudian yang kedua, to be proud of them or to praise them. Jadi biasanya untuk dibanggakan atau untuk dipuji ya. Nah, di sini my cat is cleverer than your cat. Jadi kucingku lebih pintar daripada kucingmu. Jadi dia bangga dengan kucingnya. Kemudian Annie's rabbit is more beautiful than my rabbit. Kelincinya Annie lebih cantik daripada kelinciku. Jadi membandingkan dua ya. Di sini semuanya menggunakan komparatif. Kemudian yang ketiga, to criticize, untuk mengkritik. Brian's pet is faster than yours. I don't like his pet. Peliharaannya Brian lebih ganas daripada peliharaanmu, than yours. Dan ini adalah daripada ya, maksudnya. I don't like his pet. Saya tidak suka peliharaannya atau binatang peliharaannya. Lalu, to compare the numbers of animals, we can use more or fewer. Look this information. Jadi untuk membandingkan jumlah hewan, kita bisa menggunakan kata more atau fewer. Jadi di sini Mr. Rudy has 29 cows. Mr. Roy has 21 cows. Mr. Joko has 16 cows. Jadi sini Tuan Rudy memiliki 29 sapi. Kemudian Tuan Roy memiliki 21 sapi. Sedangkan Tuan Joko atau Mr. Joko mempunyai 16 sapi. Nah, bagaimana penggunaan more dan fewer di sini? Jadi, Mr. Rudy has more cows than Mr. Roy. Jadi, Mr. Rudy memiliki lebih banyak sapi daripada Mr. Roy. Contoh yang kedua, Mr. Joko has fewer cows than Mr. Roy. Jadi Mr. Joko mempunyai lebih sedikit sapi daripada Mr. Roy. Nah, sekarang kita pindah ke comparing things. Jadi di situ sudah tersedia dua gambar ya. Satu gambar Mister. Lalu gambar yang kedua adalah gambar
rak buku. Nah, di sini yang bisa kita lihat, Ira ruler is longer than Anis ruler. Jadi penggarisnya Ira lebih panjang daripada penggarisnya Ani. Long di sini satu suku kata, maka kita tambahkan R, longer. Kemudian Anis ruler is shorter than Ira's ruler. Jadi penggarisnya Ani lebih pendek daripada penggarisnya Ira. Kemudian gambar kedua, Sandy's book are fewer than Kiki's book. Jadi bukunya Sandy lebih sedikit daripada bukunya Kiki. Artinya bukunya Kiki banyak ya. Kiki's book are more than Sandy's book. Jadi bukunya Kiki lebih banyak daripada bukunya Sandy. Ini penggunaan fewer dan more ya. Sedangkan ini penggunaan komparatif. Di sini bisa kita lihat ditambahkan IR karena suku katanya. Suku kata dari kata adjektifnya, long dan short. Kemudian contoh yang kelima, Sandy's book rack is smaller than Kiki's book rack. Jadi tempat bukunya Sandy lebih kecil daripada rak bukunya Kiki. Rak bukunya Sandy lebih kecil daripada rak bukunya Kiki. Nah, the use of less, more, and fewer. Jadi penggunaan kata less, more, and fewer. The word less should be used for single item. Fewer should be used when there more than one item. Fewer should be used when are there more than one item. Jadi the word less digunakan untuk single item, untuk itemnya yang hanya satu ya. Sedangkan fewer digunakan lebih dari satu item. Coba kita lihat contohnya di sini. There is less sugar on the cake. Ada sedikit gula di kue. Sugar di sini singular, kemudian sugar uncountable atau tidak terhitung, tak terhingga ya. Nah, itu penggunaan kata less. Tapi fewer di sini, there are fewer spoons of sugar to make the cake. Jadi ada sedikit sendok gula untuk membuat kue. Bukan sendoknya ya, tapi gulanya, ada sedikit sendok gula. Nah, di sini spoons di sini itu adalah plural dan countable atau benda yang bisa dihitung. Jadi seperti itu penggunaan less dan fewer. Nah, the following comparison of quantities. Jadi countable nouns fewer, kemudian komparatifnya fewer, kemudian superatifnya fewest. Di sini countable noun many, kemudian komparatifnya more, dan superatifnya the most. Di sini countable nounnya little. Sini uncountable ya.
Di bukunya itu uncountable harusnya. Little komparatifnya less, kemudian superlatifnya the least. Lalu uncountable-nya much, komparatifnya more, dan superlatifnya the most. Jadi seperti itu saja penjelasannya. Kalau ada yang tidak dipahami, silahkan ditanyakan langsung ke mem. Sekian penjelasannya. Thank you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.